Mohon izin, Putri, kita mulai sekarang. Izin, Bu Irma, apakah suara saya sudah terdengar, Bu Irma? Terdengar Pak Irwan? Suara saya Oke, juga terdengar, Ji? terdengar, siap, Bu Irma. Ya, Kita mulai sekarang ya, Bu Irma ya. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Ngobris, ngobrol riset pada pagi hari ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Irma Wijayanti, Eskom Street Engineering. Pada pagi hari ini, sebelumnya, mari kita awali terlebih dahulu kegiatan ngobris pada pagi hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ngobris yang akan disampaikan oleh Ibu Irma Wijayanti ini dengan judul ekstraksi aspek aksesibilitas untuk meningkatkan pengalaman pengguna disabilitas aplikasi transportasi online berbasis ulasan di Play Store menggunakan NIR. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja Bu Irma, kami persilahkan untuk memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Oke. Terima kasih Pak Irwan. Saya izin share screen ya. Baik, silakan Bu Irma. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum, Bu. Oke, sudah, sudah. Ah, siap. Baik, saya mulai, Ji. Bapak, Ibu, dan mungkin ada teman-teman mahasiswa juga. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada tim LPPM yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan diseminasi hasil penelitian kami yang dimana ini merupakan hasil dari penelitian internal dengan skema dasar. Penelitian ini kami lakukan secara tim, ada bersama dengan Bu Firna, Bu Tika, dan juga Pak Habibie dengan judul Ekstraksi Aspek Aksesibilitas untuk Meningkatkan Pengalaman Pengguna Disabilitas Aplikasi Transportasi Online berbasis ulasan di Play Store menggunakan Name Entity Recognition atau NER. Begitu, cukup panjang deh judulnya. Jadi mungkin sebagai informasi awal juga untuk bidang bidang fokus penelitian saya sebenarnya di bidang Human Computer Interaction atau HCI atau interaksi manusia dan komputer, terutama di user experience. Tapi di beberapa waktu ini saya mencoba untuk menggunakan atau memanfaatkan teknologi machine learning juga dalam melakukan evaluasi atau analisis UX atau user experience itu. Seperti pada penelitian ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti yang akan saya sampaikan kaitannya dengan latar belakang, kemudian kebaruan penelitian. Saya cari pointernya dulu. Kebaruan penelitian, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan serta menyampaikan luaran dari penelitian yang sudah dilakukan. Jadi di penelitian ini untuk latar belakang mengapa kami mengambil judul tadi gitu nggih. Jadi awalnya kami melihat dari di mana transportasi online yang mungkin Bapak Ibu juga sudah gunakan sehari-harinya, kita juga sudah mengetahui kalau ini sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari kita semua gitu, termasuk masyarakat umum secara keseluruhan di Indonesia, terutama di Indonesia, baik untuk membantu atau memenuhi kebutuhan mobilitasnya sehari-hari atau untuk memenuhi kebutuhan misalnya pengantaran makanan atau mungkin pengiriman barang dan sebagainya gitu. Tidak terkecuali juga sebenarnya untuk pengguna
dengan penyandang disabilitas gitu. Mereka juga sebenarnya sangat terbantu dengan adanya layanan transportasi online ini gitu. Tetapi jika melihat data yang kami temukan, ini merupakan data dari Kementerian Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan, terdapat 22,97 juta jiwa penyandang disabilitas di Indonesia saat ini gitu. Ini data terakhir tahun 2023, di mana dari data itu hanya 99% yang memiliki akses digital, yang bisa mengakses teknologi digital. Dari situ kita dapat melihat bahwa terdapat kesenjangan digital di sana gitu. Terutama bagi penyandang disabilitas untuk memanfaatkan teknologi, termasuk dari penggunaan aplikasi transportasi online ini gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi penyebab kenapa terdapat kesenjangan digital tersebut. Salah satunya kaitannya dengan di mana fitur khusus aksesibilitas yang disediakan belum seluruhnya itu dikembangkan secara optimal. Jadi sebenarnya sudah ada layanan atau fitur yang mendukung aksesibilitas bagi pengguna dengan penyandang disabilitas itu, tetapi belum dikembangkan secara optimal sehingga mereka yang awalnya mungkin sudah menggunakan tidak bertahan gitu. Jadi tidak melakukan keberlanjutan penggunaan. Jadi karena mungkin mereka merasa malah dirugikan atau jadi malah sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ketika menggunakan aplikasi khususnya transportasi online ini. Hal itu juga didukung dari literatur yang kami temukan kaitannya dengan evaluasi aplikasi khususnya di aplikasi transportasi online ini, bahwa penelitian yang telah dilakukan itu kebanyakan menilai atau mengevaluasi dari sisi kualitas sistemnya, fokusnya di bisnisnya atau dari pelayanannya, kemudian kepercayaannya kaitannya dengan, biasanya kalau kepercayaan itu dengan keamanan di mana kalau transportasi online itu kan juga ada e-walletnya. Nah, itu fokusnya kebanyakan ke sana, dan juga loyalitas secara umum gitu, pengguna secara umum. Jadi untuk penelitian yang membahas secara eksplisit yang fokus pada peningkatan pengalaman pengguna pada aspek aksesibilitas itu masih terbatas, masih sedikit, bahkan tidak belum kami temukan gitu. Jadi di situ kami mendapat gap yang ingin kami selesaikan untuk melakukan pengembangan atau peningkatan user experience, terutama pada aspek aksesibilitas di aplikasi transportasi online ini. Nah, di penelitian ini kami memilih untuk menggunakan sumber data yang berbeda. Biasanya dalam evaluasi user experience atau analisis user experience suatu aplikasi kebanyakan dilakukan menggunakan instrumen tradisional, karena sudah tersedia, seperti usability testing itu kan sudah ada toolsnya, kemudian UAQ itu juga sebenarnya sudah ada toolsnya yang biasanya dilakukan dengan menyebarkan instrumen kuesioner atau mungkin melakukan pendekatan secara langsung dengan pengguna melalui wawancara gitu. Tapi pada penelitian ini, karena kami ingin mencoba untuk memanfaatkan teknologi machine learning, kami mencoba untuk melakukan analisis teks pada ulasan pengguna dari Google Play Store, di mana di sini kami mengambil 4 aplikasi transportasi online yang paling banyak digunakan di Indonesia, ada Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive gitu. Jadi ini adalah 4 aplikasi 4 teratas yang paling banyak digunakan di Indonesia menurut survei dari Indef tahun 2023. Nah, tetapi tantangannya ketika kita menganalisis data ulasan teks seperti ini, teks ulasan ini kan isinya berupa ulasan dengan bahasa alami dari penggunanya. Jadi mereka mengungkapkan sesuai dengan keadaan pengalamannya gitu. Jadi menggunakan bahasanya masing-masing, bahasa alami. Jadi pasti setiap ulasan itu punya
model yang berbeda gitu, bahasa yang berbeda gitu. Jadi kesulitan ketika kita melakukan analisis teks tidak terstruktur, unstructured teks seperti ini cukup cukup banyak tantangannya gitu. Tetapi ini juga sebenarnya sudah banyak dilakukan analisis ulasan atau analisis teks tidak terstruktur seperti ini. Kami juga sudah banyak menemukan penelitian kaitannya dengan itu. Penelitian itu banyak menggunakan pendekatan seperti pendekatan untuk melakukan klasifikasi sentimen atau mungkin pemodelan topik, kemudian memberikan rekomendasi berdasarkan apa namanya topik yang sudah dimodelkan tadi, menggunakan beberapa algoritma juga yang banyak dikembangkan seperti SVM, Decision Tree, K-means, dan CNN, dan juga masih banyak lagi. Nah, dari situ, dari banyak yang sudah mengembangkan itu, di penelitian ini kami bertujuan untuk mencoba untuk mengekstraksi informasi yang fokusnya di masalah-masalah atau aspek-aspek yang berkaitan dengan aksesibilitas aplikasi gitu. Jadi fokusnya untuk meningkatkan pengalaman pengguna, tapi kita mulai dari dasar dulu dengan melakukan evaluasi aplikasi transportasi online ini, khususnya di aspek aksesibilitas, menggunakan pendekatan yang sebelumnya belum kami temukan juga, yaitu menggunakan pendekatan Name Entity Recognition atau NER ini. Jadi NER ini sebenarnya juga salah satu metode yang ada di NLP, Natural Language Processing, Bapak Ibu, di mana dia metode untuk mengenali atau mengidentifikasi teks gitu dengan memberikan nama entitas. Jadi nanti setiap teksnya akan diberikan teks berdasarkan label atau kategori yang sudah kita tentukan. Nanti di belakang akan ada penjelasan juga. Begitu. Jadi itu latar belakang dari kenapa kami mengambil topik penelitian ini gitu. Nah, ini beberapa penelitian atau kajian literatur yang kami temukan. Sebenarnya ada lebih dari ini, Bapak Ibu, cuman ini saya tampilkan sampelnya saja untuk mewakili setiap tahunnya. Dapat dilihat di sini kebanyakan sudah menggunakan sumber data dari ulasan pengguna atau juga ada yang komentar sosial media seperti Instagram atau bisa juga dari Twitter. Kemudian ada juga yang masih menggunakan kuesioner dan menggunakan metode yang berbeda-beda. Tetapi di sini dapat dilihat di tujuannya sebagian besar melakukan analisis hanya pada entah sentimennya atau hanya ingin mencari faktor-faktor apa sih sebenarnya yang mempengaruhi intensitas penggunaan pada aplikasi tertentu sebatas di situ gitu. Nah, makanya state of the art dari penelitian ini kami berfokus untuk mengidentifikasi aspek-aspek aksesibilitasnya dulu. Jadi kita ingin tahu apa sih sebenarnya aspek-aspek yang menjadi perhatian para pengguna dengan penyandang disabilitas ketika mereka menggunakan suatu aplikasi, terutama aplikasi transportasi online. Selain itu juga kebaruan yang kami berikan dengan penggunaan pendekatan NER ini dalam evaluasi user experience dengan integrasikan model CNN dan LSTM. Model CNN dan LSTM ini merupakan dua model yang termasuk model di deep learning, di mana sebenarnya mereka populer dengan keakuratan klasifikasinya. Jadi kami ingin mencoba untuk menerapkan itu dalam proses ekstraksi NER-nya ini. Apakah memang bisa dengan kemampuan akurasinya yang tinggi itu dalam proses NER. Seperti itu Bapak Ibu untuk kebaruan penelitian. Kemudian untuk mencapai tujuan penelitian kami mencoba melakukan beberapa tahapan penelitian. Di sini dapat dilihat dimulai dengan pengumpulan data dengan melakukan web scraping dari Google Play Store. Kami mengambil data dari Google Play Store yang ada di web, bukan dari mobile, Bapak Ibu, karena kalau dari mobile masih belum bisa dibilang belum open source gitu nggih. Jadi lebih mudah dari webnya. Kemudian setelah mendapatkan data ulasan itu kami kumpulkan menggunakan kami scrap menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan aksesibilitas dan
disabilitas. Jadi kata-kata kunci yang berkaitan tentang itu. Kemudian data yang dikumpulkan dibersihkan dari elemen-elemen yang kurang relevan di tahap preprocessing, kemudian dilabeli karena proses NER ini juga klasifikasi, jadi butuh data label untuk melakukan proses training nanti. Setelah itu, data label yang sudah dibuat baru dilakukan ekstraksi NER-nya menggunakan dua model ini, CNN dan LSTM. Jadi dua model ini tidak digabungkan, tapi kami hanya ingin membandingkan mana model yang lebih lebih baik gitu ketika kami gunakan dalam proses NER extraction ini. Kemudian dua model ini tentunya perlu dilakukan evaluasi untuk mendapatkan hasil hasil akurasi yang optimal, kemudian diterapkan pada data ulasannya untuk mengklasifikasikan dan nanti di akhir akan ada analisis dari resultnya itu tadi. Kita coba untuk melihat satu persatu setiap tahapannya, di mana hasil dari pengumpulan kebutuhan dari web scraping tadi diperoleh sebanyak 6.255 ulasan. Ini merupakan gabungan dari ulasan dari 4 aplikasi transportasi online tadi, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini cukup sedikit kalau dari 4 aplikasi, karena memang kami hanya mengambil ulasan yang mengandung konteks tentang aksesibilitas atau disabilitas itu saja. Jadi tidak semuanya kita ambil dan kita dapatkan sekitar 6.255 ulasan ini. Ini beberapa contoh ulasan yang kami temukan. Misalnya ini tombol kirim di aplikasi sering tidak responsif dan teks pada layar terlalu kecil. Selain itu, fitur talkback untuk pengguna tunanetra tidak berfungsi dan seterusnya. Ini sebenarnya kalimatnya masih cukup tertata gitu ya. Kadang ada ulasan yang dalam kalimatnya itu sulit dipahami juga gitu. Apalagi kalau itu yang menuliskan itu dari pengguna dengan penyandang disabilitas, karena mereka biasanya kan menggunakan bantuan fitur aksesibilitasnya entah dengan talkback atau semacamnya. Nah, dari data ulasan itu kemudian kami olah ke pre-processing, kami siapkan. Di pre-processing kami melakukan beberapa langkah. Ada case folding, di mana ini mengubah teks menjadi bentuk standar, misalnya ke lowercase, ke huruf kecil semua, kemudian menghilangkan elemen-elemen selain teks seperti kemudian angka, kemudian emoticon. Biasanya kalau ulasan kan biasanya mereka menggunakan emoticon atau tanda baca. Nah, itu kita hilangkan di langkah ini, di case folding. Kemudian yang kedua, tokenisasi, di mana ini langkah ini untuk memecah kalimat ini menjadi token gitu. Jadi dipisah-pisah setiap kata di kalimatnya ini. Jadi tombol ini nanti akan menjadi token satu token, kirim menjadi satu token, di satu token dan seterusnya. Dipisah-pisah, bukan lagi menjadi satu bagian dalam satu kalimat. Setelah menjadi token, lanjut ke langkah bigram, di mana langkah bigram ini untuk mencari hubungan antar kata, mencari hubungan antar tokennya itu tadi. Jadi kalau ini tadi kan kita sudah pisahkan masing-masing katanya, tetapi setelah kami eksplorasi di tahap preprocessing ini, kami menemukan bahwa ternyata kata-kata yang mengandung tentang aksesibilitas atau disabilitas itu mereka kebanyakan lebih dari satu kata gitu. Jadi kami membutuhkan proses untuk mencari hubungan antar kata. Misalnya seperti yang ini, kursi roda gitu. Kursi roda kalau kita pisahkan menjadi kursi token sendiri, roda token sendiri, itu kan tidak punya arti yang relevan dengan aksesibilitas deh. Tapi kalau kita jadikan mereka satu frasa, kursi roda gitu, kursi roda menjadi satu frasa atau satu token, nah itu ada kemungkinan nanti ketika kita menganalisis atau mengolah, dia punya relevansi kaitannya dengan aksesibilitas atau disabilitas. Jadi proses bigram ini sangat penting pada penelitian kami. Bigram ini sebenarnya kalau
proses pre-processing secara umum tidak selalu digunakan, jadi digunakan pada kasus-kasus tertentu saja Bapak Ibu. Tetapi di penelitian kami ini langkah yang cukup penting gitu. Kemudian setelah Bigram, lanjut ke stop word removal, di mana ini proses untuk menghapus kata-kata yang tidak penting, maksudnya tidak memiliki arti penting gitu ya. Misalnya kayak di, yang, kemudian tidak, saya, atau agar. Biasanya kata-kata penghubung, biasanya kita buatkan satu korpus atau satu kamus tentang stop word, kemudian nanti akan diolah yang termasuk dalam stop word itu nanti akan dihapus gitu. Jadi hanya tinggal kata-kata yang memiliki arti relevan saja di ulasannya ini. Setelah itu langkah terakhir stemming. Di tahap stemming ini teksnya diubah menjadi kata dasar, karena ini biasanya kan kata-katanya masih misalnya menggunakan, ini kan sudah dengan kata tambahan gitu ya, biasanya nanti akan diubah ke kata dasarnya guna, atau mungkin memuat nanti muat aja, dan seterusnya gitu, pembaruan jadi baru, dan seterusnya gitu. Jadi itu beberapa langkah preprocessing yang kami lakukan di penelitian ini. Setelah preprocessing selesai, data sudah bersih, kami coba untuk melakukan pelabelan manual. Pelabelan manual ini kami lakukan, kami kategorikan ke dalam 4 label gitu. Ada antarmuka, kemudian akses, keluhan, dan fitur aplikasi. Empat kategori ini kami tentukan berdasarkan pedoman dari Mobile Application Content Accessibility versi 2.02. Di mana antarmuka ini nanti kaitannya untuk mengkategorikan ulasan yang membahas tentang UI, user interface gitu. Tetapi dari sisi pengguna disabilitas. Kemudian yang kedua, label kemudahan akses ini untuk mengkategorikan ulasan yang membahas tentang kemudahan pengguna disabilitas untuk mengakses suatu fitur atau layanan tertentu. Kemudian yang ketiga, keluhan, tentunya yang membahas segmen negatif gitu, yang membahas tentang keluhan-keluhan atau pengalaman negatif yang dirasakan dari sisi pengguna disabilitas ketika menggunakan aplikasi. Kemudian fitur aplikasi kaitannya dengan fitur-fitur spesifik yang ditawarkan untuk memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Nah, ada 4 label itu, masing-masing label kami identifikasi kata kunci yang berkaitan. Ini juga kami lakukan berdasarkan pedoman MCAG tadi, dan juga kajian literatur yang kami temukan. Kemudian setelah data dilabeli, proses berikutnya kami melakukan NER extraction. Jadi di proses NER extraction ini kami menggunakan tadi algoritma CNN dan LSTM, mencoba dengan 2 model. Proses ekstraksi NER ini gambarannya kurang lebih begini. Jadi di sini ada 4 label tadi ya, antarmuka, keluhan, kemudian akses, dan fitur aplikasi. Kemudian ini contoh ulasannya. Ulasan ini nanti akan diidentifikasi oleh model yang dibangun dari CNN dan LSTM. Model yang dibangun itu akan mengenali setiap tokennya. Ini tadi kan sudah dipecah menjadi token ya untuk setiap katanya, kecuali yang sudah kita jadikan menjadi satu frasa melalui proses bigram tadi gitu. Ini akan dikenali setiap katanya dia masuk ke dalam label entitas apa. Misalnya hasilnya seperti ini. Jadi misalnya tombol kirim ini ketika diidentifikasi ternyata dia relevan dengan label entitas antarmuka gitu. Karena kata ini, frasa ini, tombol kirim ada relevansi dengan kata kunci yang ada di label entitas antarmuka. Nah, kemudian nanti frasa itu akan diberikan nama atau diberikan tag sesuai dengan kategori yang relevan tadi. Begitupun ini misalnya tidak responsif. Ini kalau misalnya tidak, ini kata tidak ini tidak kita jadikan satu frasa dengan responsif, mungkin
di tahap stop removal tadi sudah terhapus, tapi karena ini satu frasa, jadi dia masih ada. Dan ini ketika dikenali model yang dibangun, dia masuk ke dalam label keluhan, gitu. Dia diberikan nama atau tag keluhan. Begitu seterusnya, terlalu kecil, pembaca layar masuk di fitur aplikasi, pembaruan masuk di fitur aplikasi, mudah digunakan masuk di kemudahan akses. Nah, jadi model akan mengidentifikasi setiap token. Kalau bedanya dengan pendekatan-pendekatan yang lain seperti analisis sentimen atau pemodelan topik, model pendekatan itu akan melihat ulasan secara keseluruhan, kalimat secara keseluruhan, kemudian melihat apakah ada kata yang mengandung sentimen positif atau sentimen negatif misalnya, atau misalnya clustering dia akan melihat kesamaan dari karakteristik teksnya itu, tapi dilihatnya secara keseluruhan, tidak melihat tidak mengenali satu persatu tokennya ini gitu. Jadi bedanya NER dengan pendekatan yang lain di situ. Nah, model yang dibangun tentunya dilakukan evaluasi. Untuk pengukuran evaluasi model, karena ini masuk di klasifikasi, jadi menggunakan confusion metric, ada 4 metrik, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dapat dilihat hasil dari akurasi di sini sangat tinggi, karena memang CNN dan LSTM juga dikenal memiliki performa klasifikasi yang sangat tinggi, di Bapak Ibu. Ini sampai hampir 100%. Dapat dilihat di sini CNN lebih tinggi daripada LSTM, walaupun selisihnya sangat kecil, belakang koma saja. Itu. Tetapi sebenarnya akurasi yang tinggi tidak selalu mencerminkan kinerja model yang optimal gitu, karena kita juga perlu melihat metrik yang lain juga, di mana di sini bisa dilihat metrik yang lain, ketiga metrik yang lain di sini nilainya cukup, selisihnya cukup jauh gitu ya dengan akurasi. Di sini sekitar kisaran 74% gitu untuk precision, recall, dan advanced score-nya. Jadi ini ya, metrik precision, recall, dan advanced score lebih rendah karena model mengalami kesulitan ketika mengenali entitas teks yang kompleks. Jadi ini biasanya bisa disebabkan setelah kami identifikasi, yang bisa menjadi penyebab salah satunya adalah jumlah data, karena tadi data yang kami dapatkan juga sebenarnya kurang banyak ya, walaupun sudah 6.000, tapi untuk mengolah mengolah teksnya untuk modelnya itu belajar, itu masih kurang gitu ternyata. Dan korpus yang kita buat yang ini tadi kategori sebelumnya ini tadi, korpus yang kita buat juga sebenarnya ternyata masih kurang gitu. Ini hanya sampel yang saya tampilkan di sini. Cuman yang kata kunci yang kami susun, yang kami identifikasi di setiap labelnya ternyata juga masih kurang, dan kurang seimbang juga dari setiap label entitasnya setelah diterapkan modelnya ini gitu. Jadi ternyata ada dampaknya gitu. Kalau misalnya akurasinya tinggi, tapi nilai metrik yang lain juga ternyata selisihnya sangat jauh gitu. Ada gap juga ternyata di sana. Itu yang kami dapatkan dari melakukan evaluasi model. Tetapi dari situ kami simpulkan juga, ini tadi walaupun memiliki akurasi tinggi, tapi dengan melihat metrik yang lain, kami bisa melihat gambaran yang lebih realistik tentang kemampuan model untuk mendeteksi entitas yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, CNN dan LSTM bisa digunakan sebagai klasifikasi untuk NER, ekstraksi untuk NER, dan selain CNN juga, walaupun CNN lebih unggul, LSTM juga bisa dijadikan sebagai model alternatif yang efisien, karena melihat perbedaannya tadi juga tidak terlalu signifikan. Kemudian hasil berikutnya, kami mencoba untuk memvisualisasikan hasil dari token-token yang sudah dilabeli tadi. Sebelumnya sudah tahu setiap tokennya itu diberikan tag apa saja, diberikan nama apa saja tadi. Kemudian kami hitung, kami visualisasikan. Di sini dapat dilihat bahwa dari kedua model menunjukkan setiap label entitas punya konsisten di kedua model. Karena paling tinggi sama di label fitur aplikasi, kemudian diikuti keluhan,
antarmuka dan juga kemudahan akses. Bedanya di sini hanya jumlah tokennya saja gitu, jumlah token yang dikenali gitu. Kalau di sini bisa dilihat model CNN lebih banyak bisa menangkap token-token dalam apa namanya ulasan tadi, di setiap ulasannya bisa menangkap token-token yang berkaitan tentang aspek aksesibilitas di setiap label entitasnya. Dapat dilihat di sini sebenarnya jumlahnya juga tidak terlalu jauh perbedaannya, selisihnya hanya sedikit saja karena kalau kita dilihat kalau kita lihat di sini, kalau kita totalkan tokennya ini sebenarnya hanya sekitar 14 ribuan Bapak Ibu. Kalau dari data 6.000 sebenarnya itu juga masih kurang banyak. Jadi kemana yang lain tokennya kok tidak terklasifikasikan ke dalam 4 label entitas ini. Jadi ada kemungkinan token-token yang saking tadi akurasi modelnya itu sangat akurat, kalau dia tidak ada relevansi, dia melihat tidak ada relevansi dengan kata kunci yang sudah kita bangun tadi di setiap label entitasnya, dia akan masuk ke kategori other gitu. Sebenarnya ada satu kategori lagi other, jadi kalau tidak masuk ke dalam salah satu 4 label ini akan masuk ke kategori other gitu. Itu untuk klasifikasi setiap tokennya. Kemudian kami juga mencoba untuk melakukan analisis kemunculan kata untuk melihat isu-isu apa yang sebenarnya banyak dibahas di setiap kategori label entitasnya tadi gitu. Kalau tadi kita hanya menghitung di setiap labelnya itu tokennya ada berapa, nah di setiap label ini ada 7.924 token. Ini membahas tentang apa sih? Nah, ini kita coba visualkan menggunakan word cloud. Di sini kita bisa melihat isu-isu yang banyak dibahas. Semakin besar tulisan katanya, itu berarti dia frekuensi kemunculannya semakin tinggi gitu. Jadi bisa dilihat ini saya tampilkan berdasarkan kategorinya. Yang pertama kategori AM antarmuka untuk model CNN dan STM. Keduanya bisa dilihat yang paling banyak muncul adalah kata tuna. Ini bukan tuna ikan ya, tapi tuna netra karena kadang pengguna itu kan penulisannya beda-beda. Ada yang tuna netra menjadi satu nyambung, ada yang terpisah begini gitu. Kemudian antarmuka, bantu, baca, di sini ada bisu, buruk, kemudian dan kata-kata yang lain. Untuk kata-kata yang paling dominan dari kedua model sebenarnya hampir mirip, ada tunanetra antarmuka itu tadi. Di sini kita bisa melihat ada friendly, kemudian feedback, kecewa, icon dan layar. Ini berarti kita bisa menggambarkan bahwa model CNN dan STM sudah bisa mengelompokkan kata-kata sesuai dengan kategorinya yaitu antarmuka. Kata-kata yang muncul di sini sudah tepat gitu, sudah relevan dengan labelnya yaitu antarmuka. Tapi kalau dilihat perbedaannya mungkin dari CNN di sini lebih banyak menyampaikan tentang tanggapan pengguna terhadap antarmuka, kalau LSTM lebih ke apa kata-kata secara umum, misalnya feedback di sini kan lebih besar daripada di CNN. Interface seperti apa kan tidak kurang spesifik gitu kalau di LSTM. Begitupun di kategori kemudahan akses, di sini bisa dilihat juga sebenarnya hampir mirip. Ada tunanetra, cacat, difabel, kemudian buram, error. Di sini kategorinya adalah kemudahan akses, tapi ternyata yang muncul pembahasannya adalah lebih ke tantangan akses gitu, karena muncul kata-kata yang kebalikannya dari mudah gitu. Sebenarnya kan ingin menggambarkan apa saja yang membuat mereka itu merasakan kemudahan akses, tapi yang muncul di sini lebih ke tantangan aksesnya. Berarti kaitannya dengan kemudahan akses itu lebih rendah daripada tantangannya. Tantangannya lebih tinggi ternyata, terutama bagi penyandang tunanetra. Kemudian kategori berikutnya di keluhan. Ini muncul
yang paling mendominasi juga sama, ada mode lama, aneh, baca, buram, bingung, cancel, bug, geser. Di sini sudah menggambarkan apa namanya sentimen negatif kalau dari kata-kata yang muncul, berarti juga sudah relevan dengan kategorinya untuk kedua model. Tapi bisa dilihat di sini yang terlihat menangkap variasi kata lebih banyak di CNN sepertinya, karena di sini lebih banyak kata-kata yang muncul lebih kecil-kecil ini, jadi variasi katanya lebih, karena CNN mungkin lebih spesifik untuk menangkap polanya, jadi kata-kata yang muncul lebih banyak gitu. Begitupun di kategori fitur aplikasi. Di sini muncul bayar, kemudian gagal, kemudian maps, saldo, katanya dengan pembayaran layanan di sini besar, sama juga di kategori model LSTM hampir mirip, tetapi di model CNN juga lebih variasi katanya lebih banyak dibandingkan fitur daripada model LSTM. Begitu. Jadi kalau menggunakan word cloud memang penilaiannya lebih subjektif ya Bapak Ibu. Sebenarnya bisa juga kita menghitungnya berdasarkan katanya, berapa banyak suatu kata itu frekuensinya muncul berapa kali, itu sebenarnya bisa, cuman kemarin di penelitian kami belum sampai ke sana gitu. Jadi kami hanya sampai untuk memvisualisasikan dalam bentuk word cloud ini. Dari situ kami simpulkan bahwa sebenarnya model CNN dan LSTM sudah berhasil untuk bisa mengekstraksi informasi dari ulasan pengguna, khususnya pada aplikasi transportasi online. Di label antarmuka atau kategori antarmuka muncul paling banyak membahas tentang tantangan aksesibilitas, terutama bagi penyandang tunanetra. Kemudian di kategori keluhan ditemukan bahwa pembahasannya banyak di masalah performa aplikasi. Jadi mereka banyak mengeluhkan pada performa aplikasi kecepatan atau mungkin banyak bug, sering error. Kemudian di kemudahan akses banyak mencerminkan hambatan yang dihadapi pengguna dengan keterbatasan fisik. Berarti memang sudah relevan dengan apa namanya pembahasan kaitannya dengan pengguna yang menyandang disabilitas. Kemudian fitur aplikasi, kaitannya dengan fitur aplikasi ini banyak membahas tentang kecepatan layanan, ini berarti sinkron dengan keluhan J. Kemudian metode pembayaran, tadi ada juga yang membahas tentang pembayaran, petunjuk atau panduan layar, ini juga menjadi fokus dari pengguna, dan kaitannya dengan notifikasi. Notifikasi ini kalau saya baca juga dari datanya secara keseluruhan, itu misalnya apa namanya talkback ketika mereka menggunakan layanan, misalnya pengantaran, mereka tidak tahu informasi pengantarannya itu sudah sampai mana atau berapa lama waktu yang perlu mereka tunggu lagi gitu. Itu informasinya tidak bisa terbaca di fitur talkback-nya. Pembaca layarnya itu belum bisa. Jadi misalnya sudah berapa menit lagi pengantaran driver Anda datang misalnya, itu tidak bisa terbaca di layar. Nah, kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan ini secara keseluruhan, yang pertama kaitannya dengan model. Model ini, kedua model sudah berhasil diterapkan untuk implementasi NER, untuk mengekstraksi informasi dari ulasan tadi. Kemudian kedua model memiliki akurasi yang tinggi, tetapi dengan melihat metrik yang lain, kita bisa melihat apa namanya kemampuan model lebih realistis lagi gitu. Ini bisa diatasi dengan menambahkan jumlah data yang lebih beragam sebenarnya. Kemudian yang ketiga, CNN cenderung lebih baik dalam menangkap pola yang lebih spesifik, sementara LSTM lebih fokus pada variasi kata yang lebih luas dalam memahami pengalaman pengguna. Jadi lebih umum, kalau CNN lebih spesifik, jadi variasi katanya juga lebih banyak. Yang terakhir kaitannya dengan aksesibilitas, sesuai dengan tujuan kita, tujuan kami, aksesibilitas aplikasi transportasi online yang perlu kita tingkatkan untuk memperbaiki antarmuka bagi penyandang tunanetra, kemudian mengatasi hambatan fisik pengguna, misalnya menyediakan layanan untuk penyandang disabilitas yang menggunakan
kursi roda, dan seterusnya. Serta memastikan fitur seperti petunjuk layar, notifikasi, serta metode pembayaran lebih inklusif lagi dan mudah digunakan. Sebenarnya kalau aspek aksesibilitas itu tidak hanya fokusnya kepada pengguna dengan penyandang disabilitas ya Bapak Ibu, bisa juga untuk pengguna secara umum. Misalnya pengguna yang lanjut usia itu mereka kan juga sebenarnya butuh aksesibilitas yang tinggi juga gitu. Nah, itu beberapa kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, dari situ kami juga mencoba untuk memberikan saran penelitian untuk kedepannya kaitannya dengan modelnya tadi. Jadi untuk mengembangkan model yang mampu mendeteksi entitas dengan kemunculan teks yang lebih kompleks lagi. Ini bisa dengan menambah jumlah data yang lebih beragam serta membuat korpus yang memiliki label kata kunci di setiap labelnya itu lebih seimbang. Jadi distribusi teksnya antara korpus dan juga data yang kita gunakan itu juga lebih seimbang. Seperti itu. Kemudian untuk status luaran penelitian kami saat ini sudah accepted di jurnal Fasilkom Universitas Muhammadiyah Riau. Insya Allah akan publish di bulan Desember ini. Dan juga HKI program komputer yang kami beri nama UX Extraction of Accessibilitas Aspect to Increase UX gitu. Seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas kurang lebihnya, semoga bermanfaat dan mungkin nanti ada yang ingin diskusi diperbolehkan. Begitu saja Pak Erwan, saya kembalikan kepada Pak Erwan. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Bu Irma atas pemaparannya, ilmu yang sangat luar biasa sekali, Bu Irma. Oke, cara selanjutnya yaitu tanya jawab itu. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, Bu Irma, saya dulu nih Bu Irma untuk memantik tanya jawab pada pagi hari ini Bu Irma. Bu Irma tadi sudah disampaikan ya Bu Irma. Kalau boleh tahu apa sih Bu Irma kekurangan atau hambatan selama Bu Irma ini dalam melakukan proses penelitian sehingga sudah terlaksana nih aplikasi yang diberikan ya Bu Irma. Apa sih hambatan atau kekurangannya Bu Irma? Terima kasih Pak Erwan. Tadi sebenarnya sudah sedikit kami sampaikan, beberapa hambatan sebenarnya kami lalui. Jadi dari awal tahap pengumpulan data itu kami cukup lama untuk melakukan pengumpulan data karena kami kan menggunakan data ulasan dari Google Play Store, dan kalau di Google Play Store itu ternyata setelah kami coba untuk mengambil data yang memang spesifik ke tema atau yang membahas tentang aksesibilitas itu tidak banyak gitu. Jadi cukup lama untuk mengeksplorasi bagaimana caranya bisa mengambil data dari keempat aplikasi itu, terutama untuk aplikasi-aplikasi seperti kalau Gojek, Grab itu kan mungkin penggunanya sudah banyak ya, jadi ulasan di Google Play Store itu juga sudah banyak. Tapi kalau untuk Maxim, InDriver itu juga sebenarnya sudah banyak, cuman apa uh, kualitas atau richness dari ulasan itu sebenarnya ternyata tidak banyak gitu. Jadi pada akhirnya kita hanya mendapatkan sekitar 6.000 data tadi. Walaupun kalau dalam data mining itu sebenarnya sudah cukup, tapi ketika kita coba untuk terapkan modelnya, kita terapkan modelnya berdasarkan korpus yang kita buat tadi, kata kunci di setiap labelnya tadi juga distribusi katanya ternyata kurang seimbang. Jadi hambatannya sebenarnya di awal penelitian Pak Irwan. Jadi di pengumpulan data sampai pre-processing juga kemarin juga sempat memakan waktu cukup lama karena perlu eksplorasi yang lebih jauh karena biasanya kalau umumnya kan hanya 4 tahapan untuk scaffolding, kemudian stopword removal dan stemming gitu ya. Tapi ternyata kita butuh bigram juga tadi untuk mencari hubungan kata gitu. Kita perlu mencari hubungan kata karena kalau dalam uh, apa namanya ulasan yang membahas tentang aksesibilitas itu tidak bisa misalnya kayak tadi kursi roda atau hanya mudah, itu kan mudah apa nih maksudnya kalau kita kaitkan dengan relevansi topik tentang aksesibilitas, mudah apa itu kan, mudah itu kan masih secara umum gitu. Jadi uh, kendalanya mungkin
di situ kemarin Pak Erwan. Begitu Pak Erwan. Ya, terima kasih Bu Irma. Barangkali Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan, untuk masih ada waktu, Bapak Ibu. Bapak Ibu bagi yang belum mengisi daftar hadir, saya bisa persilahkan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan dalam acara Mubris ini, Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada, saya mohon izin Firman untuk menyerahkan sertifikat pembicara kepada hari ini. Firman, kasih Firman, saya mewakili LPPM mengucapkan terima kasih kepada Bu Irma yang telah berkenan dan bersedia menjadi narasumber ngobrol riset pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan Bu Irma kepada kita semuanya menjadi amal jariah buat Bu Irma. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwan. Terima kasih Putri dan Bapak Ibu dari tim LPPM. Ya, sebenarnya tadi mau tanya itu nanti implementasinya ke disabilitas itu gimana gitu ya. Ini kan Oh, baru simulasi ya Bu ya. J, betul. Ini masih di Nah, awal sekali, itu Bu. kan nanti kan entah untuk PKM atau entah membuat model yang seperti apa implementasinya secara langsung itu gimana itu Bu? Itu mungkin nanti lebih, sebenarnya masih jauh, ya, Bu, karena ini masih dasar sekali. Kami baru mencari, baru mengevaluasi aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Kita, aplikasi yang sudah ada itu kondisi saat ini mereka menyediakan aksesibilitas bagi pengguna disabilitas itu sudah sejauh mana. Nah, aspek-aspek yang kita temukan itu nanti eh, mungkin bisa kita gunakan sebagai dasar untuk membuat atau mengembangkan aplikasi serupa yang lebih ramah disabilitas sebenarnya. Jadi arahnya ke pengembangan aplikasi sebenarnya, Bu, yang ramah Hmm. disabilitas seperti itu. Hmm, ya, ya, ya. Kalau saya kan berpikir ininya ya, alatnya ya, alatnya. Maksudnya yang dipakai disabilitas itu, maksudnya itu tuh ini ya Bu ya, bagaimana dia seperti ya kayak oh, gokar seperti itu atau gimana sih Bu? Maksudnya gimana, Bu? Aplikasi ini itu khusus Oh, untuk apa gitu? jadi sebenarnya itu sekarang sudah ada, Bu. Jadi seperti aplikasi yang mendukung para penyandang disabilitas itu seperti aplikasi screen reader Ya, ya, itu untuk apa? Untuk apa? untuk membantu. Misalnya mereka itu tunanetra gitu, nggih. Tunanetra kan mereka berarti tidak bisa menggunakan, tidak bisa membaca atau menggunakan aplikasi karena mereka tidak bisa melihat secara langsung. Nah, screen reader itu membantu mereka membacakan teks-teks yang ada di aplikasi itu yang muncul. Jadi mereka bisa mendengarkan. Nanti misalnya ada kata Anda sedang berada di halaman pemesanan, kemudian seperti apa ya, petunjuk. Mereka harus pencet tombol apa, harus ke bawah atau ke atas atau ke kiri gitu. Jadi memandu, ada panduan mereka untuk menggunakan aplikasi itu. Itu contoh, salah satu contoh aplikasi semacam screen reader seperti itu. Ada yang mereka itu aplikasinya sudah terintegrasi langsung dengan aplikasinya, misalnya Gojek atau Grab itu ada, tapi ada juga yang terpisah gitu. Cuman saat ini kalau yang kami temukan itu belum banyak yang sudah mengintegrasikan fitur seperti itu, Bu. Jadi aksesibilitasnya itu hanya sebatas, Nah, itu nanti bisa. J, gimana, Oh, Bu? maksudnya nanti bisa terintegrasi dengan apa tadi Gojek atau apa. Seharusnya bisa, J. Tapi Seharusnya kan bisa. kita harus kerjasama dengan sananya ya Bu ya. Betul, betul, Hmm. Bu. Mm, mm, mm. Dan di Gojek itu sendiri belum ada.
Kalau yang saya ketahui itu sebenarnya sudah ada Bu, sudah ada yang menggunakan juga. Maksudnya ketika ada screen reader yang sudah bisa membaca talkback gitu kan. Jadi sudah bisa membaca halaman-halaman yang ada di aplikasi itu. Cuman penggunaannya memang belum belum optimal gitu. Kadang kadang tidak yang dibacakan dengan informasi yang ada di aplikasi itu tidak sesuai. Jadi lebih ke di sini kami fokus ke user experience-nya gitu. Sebenarnya Ya, sudah maksud ada, saya. cuman cuman belum belum optimal, pengembangannya belum optimal gitu. Hmm. Dan Ya, kebanyakan masih di tunanetra, Bu. oh iya, iya. Maksud saya gini Bu, kalau memang ini kan memang masih dasar ya, tetapi kalau dasar itu kita sudah kerjasama duluan gitu, nah ini nanti kan akan terpakai gitu. Kalau Hmm, misalkan belum, itu kan kita ya nanti kalau aplikasi-aplikasi yang sudah ada itu mau menggunakan Gunakan. perangkat kita atau aplikasi kita. Kalau enggak kan muspro gitu kan ya. Nah, ini Ya, justru malah dari awal gitu ya. Mungkin ini buat kita bersama gitu ya. Kalau misalkan mau melakukan penelitian itu kan di sampai TKT 9-nya itu apa gitu. Sehingga kita itu sudah oh nanti akan seperti ini berarti harus kerjasama dengan ini gitu. Pengalaman soalnya ini Bu, kita membuat aplikasi yang dari dasar itu yang pengennya itu juga MERS ke apa pemerintah seperti itu ternyata nggak bisa gitu ya. Nah itu jadi mungkin ini apa biar ada biar nggak useless gitu ya, manfaatnya Bu. lah gitu ya. Jadi tidak sekedar kita ya udah kita menganalisis saja lah. Menganalisis itu untuk apa gitu loh. Ya, Nah, itu mungkin Bu. Jadi mungkin mulai sekarang justru malah menggandeng yang misalkan kayak kalau Gojek, kalau apa Grab itu mungkin besar ya. ya, Mungkin ada yang lebih kecil gitu. ya. Kan banyak aplikasi ya, banyak aplikasi yang bisa digunakan tunanetra misalkan. Nah, ini kalau untuk belanja seperti itu bisa nggak sih, Bu? Bisa, Bu. Jadi tetap apa?